Kitabur Riqaq. Kajian Fathul Bari ya, Kitabur Riqaq. Bab ke-21. Judulnya ayat Al-Qur'an ini. Babun wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, judulnya ayat Al-Qur'an ya, dijadikan judul nih oleh Imam Al-Bukhari. Intinya tentang tawakal. Ya, bab ke-21 ini tentang tawakalnya. Babun wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ini surat At-Tolak ayat 3 nih ya. Ini potongan ayat. Bab dan barang siapa tawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka dia itu ya, Allah itu cukup baginya. Tawakal sihnya dalam bahasa kita sudah jadi bahasa Indonesia, tapi entah maknanya melenceng nih. Jadi kalau diterjemah demikian ya, barang siapa tawakal, tawakal itu apa? Barang siapa tawakal kepada Allah, hanya tawakalnya itu yang bermasalah. Diterjemah demikian itu ya, barang siapa tawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka Allah itu cukup baginya. Pasti sebetulnya demikian, hanya ayatnya menyatakan demikian. Hanya tawakalnya apa? Itu ya ayatnya ini. Ayat ini dijadikan judul. Karena tawakalnya kalau dalam bahasa kita sebetulnya diartikan demikian juga, orang nggak ngerti ini seperti ini, nggak ngertinya itu ya. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka dia itu Allah itu cukup baginya. Tawakalnya apa? Di situ kelemahannya. Kalau mau bahwa Allah itu cukup buat saya, Allah itu cukup bagi saya, harus bagaimana? Tawakal. Tawakalnya bagaimana? Itu yang nggak tahu. Kalau ayatnya kan jelasnya, meskipun ini judul sebetulnya ya. Kalau ayatnya jelas, barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup baginya. Itulah judulnya dulu nih ya. Judulnya ini berupa ayat Quran. Nanti tawakalnya tuh yang harus dijelaskan. Sehingga akan terasa benar gitu ya, bahwa Allah itu cukup gitulah bagi orang yang bertawakal. Ini kepingan, dipotongan lah jadi kepingan. Sesemplekan piraku. Ini potongan gitu ya, ayat dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari. Potongan ayat At-Tolak ayat 3 ya, potongan At-Tolak ayat 3. Tapi intinya ya, bab ini tentang tawakal. Kemudian ditambah judulnya dengan asar yang mu'allak. Asar itu riwayat lahnya dari tabi'in di sini persisnya. Wa qala Ar-Rabi' ibnu Khutsaimin. Ar-Rabi bin Khutsaimin berkata, min kulli ma dhaqa 'alan nas. Ditambah gitu ya, tawakal kepada Allahnya itu ditambah atau dijelaskan, mau ditafsirkan gitu ya, oleh Ar-Rabi bin Khutsaimin. Ar-Rabi bin Khutsaimin ini seorang tabi'in ya, nanti ada penjelasannya di belakang. Ar-Rabi bin Khutsaimin ini seorang tabi'in. Dia menafsirkan ayat yang bertawakal kepada Allah itu cukup baginya. Tadinya ayatnya min kulli ma dhaqa 'alan nas, dari segala sesuatu yang membuat sempit, membuat pengap, membuat berat bagi manusia.
manusia mengalami, katakanlah manusia mengalami hal yang demikian. Ya, manusia mengalami hal yang demikian, yang terasa sumpek, pengap, berat gitu ya. Ya bertawakallah kepada Allah. Allah cukup baginya. Itunya penjelasan dari Ar-Rabi bin Khusaimin itu tentang ayat ini, barang siapa tawakal kepada Allah, Allah itu cukup baginya. Dari apa gitu ya bertawakalnya? Min kulli ma dhaqa 'alan nas, dari segala sesuatu yang membuat sempit, pengap, berat, sulit gitu ya bagi manusia. Bertawakallah kepada Allah. Allah itu cukup baginya. Nah, seperti itu judulnya ya. Sekali lagi judulnya ini potongan ayat, kemudian diberi sedikit penjelasan oleh Imam Al-Bukhari, dijelaskan oleh juga kutipan dari seorang tabi'in Ar-Rabi bin Khusaimin. Jadi kalau mau dianggap judul yang dibuat oleh Imam Bukhari sendiri, jadi ayat ini judulnya adalah barang siapa tawakal kepada Allah maka cukuplah Allah itu baginya, yaitu bertawakal dari segala sesuatu yang membuat manusia membuat manusia merasa sempit, pengap, berat, sulit, hupir pokoknya yang membuat manusia sampai mungkin membuat manusia hampir putus asa gitu ya, karena mengalami masalah yang gitu dirasa berat gitunya. Nah, itu judulnya. Adapun hadisnya yang dimuat oleh Imam Bukhari di dalam bab ini hanya satu. Nah, hadisnya kita baca dulu dia nih. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Susunannya Arab bisan teman. Nah, jadi akan ada dari umatku akan ada dari umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, mungkin lebih enaknya kalau susunan bahasa Indonesianya ya, akan ada dari umatku sebanyak 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Humul ladzina la yastarquna, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Apalagi pelakunya tidak minta diruqyah. Kalau bagaimana kalau yang meruqyahnya komodo eta nama jangan pengedar, pemakai wae. Ieu mah pengedar atuh ieu pemakai wae, ieu tidak masuk surga tanpa hisab ya. La yastarquna, tidak minta diruqyah, wala yatatayyaruna, dan tidak meramal nasib melalui sesuatu. Meramal intinya meramal nasib atau meramal apapun lah gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Nah, kaitannya jelas, hadis ini menyebutnya di akhir tadi tentang tawakal. Nah, ternyata tawakal ini kan salah satu kriteria dari yang disebutkan Rasulullah tadi. Tawakal itu adalah satu kriteria
seseorang atau orang Islam tentunya ya, seseorang untuk masuk surga tanpa hisab. Dari yang disebutkan di hadis ini ya, yaitu 3. Gampang ternyata. Alah, gampang. Masuk surga tanpa hisab itu yaitu layas tarkuna, tidak minta diruqyah. Ruqyah itu jampe mantra. Ya, untuk bukan hanya pengobatan, mau apapun lah itunya, untuk mencapai tujuannya itu dengan cara di jampi-jampi atau diberi mantra. Anu teteh kalau di orang Sunda dulu mah kalau anak-anak gitu ya si budak teh asa hese wae teh nangkuban keneh geus umur sakitu. Bisa diukna iraha bari diusap we sukuna kan, jampe-jampe harupat geura gede geura lumpat bener isukna teh jol. Bari diucang angge mulung muncang ka parange pokona mah. Oh, bener isukna teh jol nangtung lumpat teh. Tak itu di mantra, di jampe-jampi. Padahal soal ngaruqyah mah moal aya yang lebih dari mengkos. Ahli ruqyah mah mengkos anjing sakarat wae. Aduh, aya anjing sakarat wae dijampe ku mengkos mah langsung jereg lompat deui. Nah, akhirnya tawakal intinya. Ini bab tawakal. Judulnya seperti tadi, potongan ayat Quran surat At-Tolak ayat 3, kemudian diberi penjelasan oleh seorang tabi'in Ar-Rabi bin Khusaimin, tawakal kepada Allahnya itu dari segala sesuatu yang membuat manusia, seseorang merasa berat, sesak, sumpek gitu ya. Nah, hadisnya yang ini. Hadisnya adalah luar biasa, ternyata kan tawakal itu salah satu kriterianya untuk seseorang masuk surga tanpa hisab. Nah, secara keseluruhan gitu ya, bab sekarang ini, bab ke-21 ini tentang tawakal. Apa semudah itu yang namanya tawakal? Andai ini tiga kriteria layas tarkuna, tidak minta diruqyah. Perasaan sampai sekarang nggak pernah dijampe-jampe, di mantra-mantra gitunya, diberi mantra ketika ingin mencapai satu tujuan dengan cara datang kepada siapa, kemudian dijampe, nggak pernah melakukan ruqyah. Ya ketika gitunya, ini kalau ada seseorang sampai sekarang nggak pernah ke dukun, anggaplah ke dukun, lalu oleh dukun di jampe-jampe, diberi mantra untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara seperti itu, nggak pernah. Kemudian yang kedua kan wala yatatayyarun, juga tidak pernah meramal. Tatayyur itu dulunya meramal dengan burung itu, para sahabat itu, orang-orang jahiliyah ketika mau pergi kemana itu jadi atau jangan itu ya, jadi pergi atau enggak, mereka itu melepaskan burung, lalu burung itu pergi ke arah mana yang menurut mereka, kalau ke kanan jadi perginya, kalau burung itu pergi ke sebelah kiri, terbangnya ke sebelah kiri, berarti tidak jadi. Karena kalau ketika burung itu diterbangkan lalu terbangnya ke arah kanan misalnya, berarti ini pertanda baik, selamat di jalan, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau burung yang diterbangkan itu ke kiri, berarti ini tanda bahaya, celaka gitu nantinya. Kurang lebihnya demikian lahnya. Tatoyur itu meramal, artinya kan meramal apa yang akan terjadi melalui burung. Jadi tatoyur ini dari kata toirun, burung.
siga macul meureun tina pacul, meureun macul teh dari kata pacul, mun ngarit tina arit, tata toyur teh dari memburung ya lah. Memburung lah meureunnan ieu teh maksudnya, dan tidak meramal melalui burung gitu. Tatayur dari kata toirun, kata dasarnya burung. Ini nggak pernah minta diruqyah, nggak pernah minta meramal nasib melalui apapun lah, nah gitunya. Substansinya kan meramal nasibnya, bukan hanya melalui burung. Meramal nasib artinya menentukan wah nanti akan begini, itu berdasarkan sesuatu, itu juga nggak pernah. Tawakal berarti tinggal satu kriteria, kalau yang minta atau di jampe diberi mantra nggak pernah. Meramal nasib nggak pernah. Tinggal satu lagi berarti kriterianya, kalau tawakal masuk surga tanpa hisab berarti, karena yang dua sudah terpenuhi. Tidak pernah diruqyah, kau mau kudu ka Mangkos udah jauh deh. Tuh, Mangkos prakteknya di Papua. Tuh apalin ya. Eta rajana mantra mah rajana jampe-jampe mah. Jangankan manusia, anjing sakarat hirup deui. Jereg-jeg tah. Anjing sakarat langsung jag-jag lompat deui ngagogog deui anjing teh. Jampe-jampe ke Mangkos mah beri dicabak tarangna tuh. Anjing teh ku Mangkos teh dicampe wah langsung. Eta raja mantra jampe-jampe mah. Ini kalau kita melihat kriteria di hadis ini nya, di ruqyah misalnya sampai sekarang nggak pernah kita pergi ke dukun lalu di jampe-jampe atau diberi mantra apa hanya untuk mencapai tujuan tertentu, nggak pernah melakukan cara demikian. Kemudian pernah meramal? Ya meramal teh misalnya kalau ngageleng ucing, wah nanti bakal. Nah itu gak pernah yakin yang hal-hal seperti itu. Karena ini kan mitos kan di kitanya, jadi mun ngageleng ucing, wah geus ya mah alamat celaka. Nah berarti meyakini akan celaka melalui ngageleng ucing. Mun ngageleng entog teuing teh naon tuh eueuh nu nerangkeun mun ngageleng entog mah. Kok mau ngageleng beurit mah loba anu beurit di jalan nu kageleng. Mun ngageleng beurit alamat naon tah? Bangkong tah nu beurit banyak lihat bangkainya di jalanan tergilas kendaraan. Tapi kalau melindas kucing, wah terus hidupnya nggak tenang. Kenapa? Ya terus gebegan, waduh tadi ngegeleng ucing, wah ieu mah aya bahan alamat, wah pi anuun pi kieueun. Nah, hal yakin hal seperti itu enggak. Artinya ini dua kriteria sudah terpenuhi. Mau masuk surga tanpa hisab, hiji deui tah tawakal berarti. Ari tawakal nu kumaha? Eta masalahna teh. Nah intinya bab sekarang ini tentang tawakal lah gitunya. Imam Bukhari di bab 21 ini tentang tawakal. Nah sekarang penjelasan ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang bab 21 ini ya demikian. Pertama ini catatan sayanya dari ini Kitab Fathul Bari. Yang pertama, Imam Al-Bukhari di dalam bab ini mengutip ayat untuk dijadikan judul. Andai Imam Bukhari membuat judul sendiri juga bisa, bab tawakal titik. Nah, kan Imam Bukhari Imam Bukhari membuat judul sendirinya bab apa sih sekarang ini? Bab tawakal. Bab kalau membuat sendiri mungkin bahasa Arabnya kurang lebih babut tawakkali 'alallah, bab bertawakal kepada Allah. Bisa sebetulnya membuat judul seperti itu. Tapi Imam Bukhari di sini mengutip
Itu surat At-Tolak ayat 3 yang isinya seperti tadi dijadikan judul litadammunihat targhiba fit tawakkal. Kalau membuat judul sendiri, misalnya dengan kalimat tadi, babut tawakkali 'alallah, bab bertawakal kepada Allah, itu datar. Ya datar gitunya. Alah, pastinya bahasanya ya teh datar, kurang greget itu telah ke pembaca teh. Ya datar gitunya. Kurang greget, nggak ada terasa menekan itunya supaya menjadi orang yang bertawakal. Terasa gitunya kalau membuat judul sendiri seperti tadi. Ini kan tentang tawakal, bab bertawakal kepada Allah. Nah, maksud Imam Bukhari menjadikan potongan ayat ini sebagai judul bukan hanya sekedar menyebut tentang bertawakal kepada Allah, tapi ayat ini sekaligus mengandung anjuran yang sangat titulnya supaya menjadi orang yang tawakal. Apalagi di dalam hadisnya ternyata tawakal ini menjadi salah satu kriteria manusia yang masuk surga tanpa hisab. Berarti harus ditekankan hal tersebut. Apalagi kalau yang pertama tadi kan suka minta diruqyah nggak, minta dijampe-jampe, diberi mantra untuk mencapai tujuan tertentu. Seumur hidup nggak pernah, satu syaratnya terpenuhi, kriterianya berarti kan terpenuhi. Yang kedua, yakin nggak dengan ramalan? Gak pernah, siapapun ngomong mama loreng subuh di kemana siap deh. Atau kali itulah mama loreng dan sebagainya gitu kan, itu suka meramal. Gak pernah percaya ramalan siapapun. Dua gitu, kriterianya terpenuhi nih untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Satu lagi ini kriterianya tawakal, tak eta nuntun nanti nges gagal nih. Karena ini tawakalnya tidak terpenuhi. Kembalinya ke sini nih ya. Ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, Imam Bukhari menjadikan potongan ayat ini sebagai judul karena di dalam ayat ini bukan hanya sekedar menyebut soal tawakal, tapi ini kan kalimat bahasa Arab biasanya wayahna ya. Ini kalimat yang ada di potongan ayat ini adalah kalimat syartiyah namanya. Seringnya saya sampaikan karena banyak di dalam Al-Quran hadis yang bentuk kalimatnya seperti ini. Jumlah syartiyah bahasa Arab nama kalimat syarat dan jawabnya. Jika, maka, gitulah kan syarat itu kan jika begini maka makna kalimat tersebut adalah kalau jikanya dipenuhi maka makanya didapatkan. Jikanya, kalau jika bagaimana maka artinya kan kalau jikanya ini dipenuhi nanti makanya akan didapatkan. Allah man jada man jada wa jada deh ini sadahan wa etanage. Jadi we salah. Pedah we nu ieu man jada pakai syadah wa jada. Padahal kalau di syadahan maknanya juga jadi beda. Man jada wa jada, barang siapa bersungguh-sungguh dan menula. Kan itu da jadun maki-aki. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh tua bangka kan itu nanti salah baca di sakalan, jadi barang siapa bersungguh-sungguh tua bangka kan itu padahal wajada bukan wajada, itu jadi dua kata. Nah, barang siapa bersungguh-sungguh tua bangka kan itu
ngehijino jeung manula di panti jompo lah. Tadi yang bersungguh-sungguh teh jadi kitu tah. Salah maca, salah nulis jadi begitu. Nah, barang siapa manjada wajada gitu kan terkenal kan itunya. Ini nih jumlah syartiyah teh, barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, ini juga sama nih. Ini jumlah syartiyah. Barang siapa tawakal kepada Allah, eta ieu syaratna. Fahuwa hasbuh, maka Allah itu cukup baginya. Maknanya kan Allah itu cukup baginya karena Allah itu yang maha kaya, maha pemurah, maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang. Cukup nggak bagi seseorang memiliki Allah yang demikian? Butuh kasasaha, artinya sudah tidak perlu kepada siapapun. Tapi mana tawakalnya apa? Zaeta kan kelemahannya. Karena kalau kalimatnya tadi barang siapa tawakal kepada Allah, penuhi dulu tawakalnya. Nah, hanya tawakal itu apa? Banyak yang salah memaknai tawakal, terutama itu tasawuf. Tasawuf. Sufi atau tasawuf memaknai tawakal itu memaknai tawakal secara bahasa. Arti tawakal secara bahasa itu ada di sini juga nanti ada nih ya. Arti tawakal secara bahasa itu adalah mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Kita perlu terlibat lagi nggak? Itu maknanya kalau kita sudah mewakilkan kepada orang lain, menyerahkan satu urusan sepenuhnya kepada orang lain, kita masih perlu terlibat ya. Nah, kalau tawakal kepada Allah apa seperti itu? Nah, itu orang-orang tasawuf atau paham tasawuf memaknai tawakal demikian. Nah, kembali lagi sini dulu ininya nih. Nah, Imam Bukhari menggunakan potongan ayat ini menjadi judulnya pembahasan sekarang karena di ayat ini bukan sekedar seperti kalau membuat kalimat sendiri bab tawakal kepada Allah itu datar gitulahnya, kurang greget lah. Kurang greget, tidak memunculkan efeknya, tidak memunculkan efek orang itu jadi ingin tawakal, enggak. Hanya berita bertawakal kepada Allah. Itu maksud Imam Bukhari yang menjadikan potongan ayat ini sebagai judul karena di dalam ayat itu dengan jumlah syartiyah bentuknya yang berupa kalimat syarat. Kalimat syarat itu berarti menekankan. Coba nubieu geranya orang sering menyebut manjada wajada, terasa nggak? Terasa nggak didorong untuk bersungguh-sungguh? Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Terasa nggak didorong untuk bersungguh-sungguh? Henteu, kumaha ieu teh? Kalimat seperti itu di situ mengandung makna mendorong lah gitunya. Kalimat yang barusan ini kan populer ya teh. Ada yang disablon di kaos, ada kan manjada wajadun. Nubieu tadi para siapa ya gusuh-gusuh akhirnya tua bangga. Manjada bacaan atuh da manjada wajadun nih. Kalimat demikian itu artinya ada tekanan, ada dorongan. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, dengan kalimat seperti itu yang mendengar, yang membaca, terasa nggak didorong untuk bersungguh-sungguh? Gira sok sekali deui gira mikir deh. Mun si lontong. Kalimat seperti itu mengandung makna dorongan gitu kalimatnya. Nah, ini maksud Imam Bukhari mengutip
potongan ayat itu karena ayat ini bukan sekedar hanya menerangkan tentang tawakal, tapi juga mengandung litadammunihat targhiba fit tawakal. Ya, ayat ini mengandung tersirat itulah di dalamnya itu dorongan, anjuran, menekan gitu untuk bertawakal. Nah, sekarang masalahnya Imam Bukhari-nya di sini. Nah, Imam Bukhari membuat judul atau bab sekarang tentang tawakal. Ternyata ini lanjutan dan masih sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Bukan dengan bab, bukan. Masih sangat erat kaitannya dengan hadis yang ada di bab sebelumnya, bukan dengan babnya. Kalau bab sebelumnya itu adalah babus sobri an maharimillah. Babnya kan yang bab kemarinnya, bab sebelum ini bab ke-20. Bab bersabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Kaitannya bukan dengan babnya, tapi dengan hadis yang ada di bab 20 ini, yaitu hadis yang pertama. Paingan hadis yang pertama masih datar wae kamari teh lempeng itu ayeuna geuning diedankeun ku Imam Bukhari itu di bab ieu. Hadis pertama dari bab ke-20 yang seperti ini, nya diulang nih hadisnya. Kemarin itu siapa sahabatnya? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis yang nomor 1-nya di bab 20. Kemarin ada 2 hadisnya. Tak kieu resiko ngabahas Bukhari teh. Lieur. Berat mengikuti Al-Bukhari. Tapi apa namanya, kalau disebut menyelam dia banyak, tapi Imam Bukhari itu dalam menyelami itu ayat, menyelami hadis itu menyelamnya paling dalam. Ya kan berarti ngapain nyelam jero itu mengikutinya pasti ngap geus kaharti geunah nama. Hadis yang pertamanya di bab yang kemarin seperti ini. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, orang-orang dari kaum Ansor meminta kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada orang yang tidak ada satupun ya dari mereka yang meminta kepada beliau, yang kepada Rasulullah SAW, kecuali oleh beliau diberi. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak diberinya. Orang-orang dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta, dan semuanya tidak ada yang dilewatkan, semuanya diberi oleh Rasulullah SAW. Dan beliau hatta nafidza ma indahu, hingga apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu habis diberikan semuanya. Dan beliau berkata ketika menghabiskan semua yang hina nafidza kullu syai'in anfaqahu biyadihi, ketika beliau itu menginfakkan seluruh apa yang dia miliki sampai habis, beliau bersabda, ma yakunu indi min khairin, aku sudah tidak memiliki harta apapun, karena sudah diberikan kan tadinya. Padaku sudah tidak ada harta apapun, sudah aku berikan semuanya. La addakhirhu ankum, tidak ada yang aku sembunyikan dari kalian. Wa innahu ta'anu yeuna, nanti yang sangat berkaitan dengan bab tawakal nama. Wa man yasta'ifa ya yu'ifahullah, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberinya kecukupan. Waman yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Waman yastagni yughnihillah, barang siapa merasa cukup dengan Allah untuk dirinya, maka Allah akan menjadikannya kaya.
Walan tayina ya walan yu'tu atoan khairon, dan tidaklah walan tu'tu atoan, dan tidaklah kalian diberi yang lebih khairon, yang lebih baik, dan tidaklah kalian itu mendapatkan pemberian yang lebih baik, wa ausa'a, dan lebih luas, lebih banyak, minnas sabri, dibandingkan dengan sabar. Seolah-olah kalau tadi kalian dari saya dapat apa, cek Nabi teh, kebagian wan korma sakilo ewang. Karena Rasulullah menginfakkan seluruh yang dia miliki, tidak ada seorang pun yang datang meminta oleh Rasulullah tidak diberi, itu nggak ada. Bahkan sampai habisnya beliau berikan seluruhnya, tidak ada lagi yang aku sembunyikan. Setelah Rasulullah menginfakkan seluruh yang dia miliki, nah beliau bersabda seperti ini. Ada berapa isinya tadinya? Barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan menjadikannya, memberinya kecukupan. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, pasti oleh Allah dijadikan atau diberi kesabaran, dianugerahi kesabaran. Dan barang siapa merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan menjadikannya orang kaya. Dan tidaklah kalian mendapatkan pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih besar, lebih bernilai dibandingkan dengan anugerah kesabaran. Nah, katanya yang ini mutlak. Aduh, bahasana ya teh mutlak itu apanya? Umum lah, mungkin kalau umum lebihnya. Yang tadi itu umum, sifatnya umum menyeluruh. Tapi semuanya yang disebutkan tadinya, barang siapa merasa cukup, jangan sampai ya yang seperti ini teh anu kemari teh anu dicikur. Jangan sampai itu merasa orang termiskin di dunia ari imah lima itu kumaha itu. Barang siapa merasa cukup artinya dengan yang dimiliki, karena yang dimiliki, yang diberi oleh Allah itu tidak pernah kepada Allah itu mengeluh merasa kurang, kepada Allah itu gak pernah. Ya artinya itu kan merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan, diberikan oleh Allah tanpa melihat jumlah. Karena bisa saja ada yang seperti barusan. Aku merasa orang termiskin di dunia, imah tilu ngomong keneh gitu. Jadi beunghar jeung miskin mah rarasaan disebutna teh nya atuh mun kitu mah beunghanya kaya dan miskin itu hanya rarasaan. Orang yang menurut orang lain ini rumahnya saja punya berapa, tapi orangnya kadu beda. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita bermandikan air mata, hirup itu. Barang siapa yang merasa cukup artinya tidak pernah mengeluh kepada Allah itu merasa kurang dengan apa yang dengan pemberian Allah itu, maka Allah akan memberinya kecukupan. Artinya justru Allah akan memberi lebih dari yang dia merasa ini sudah cukup, diberi lebih nanti oleh Allah. Nah kemudian yang kedua, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menganugerahinya kesabarannya, yang ternyata di ujung hadisnya kan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih besar, juga lebih luasnya serta lebih bernilai dibanding dengan dianugerahi kesabaran. Ternyata kan sabar teh panjang masalahnya, luas masalahnya. Ternyata itu sabar itu apa berarti? Karena kesabaran ini adalah anugerah yang paling luas, paling besar, paling bernilai. Rasulullah kan bersabda seperti ini setelah beliau memberi kepada sahabat Ansor yang datang minta diberi. Sahabat Ansor adalah yang berikutnya minta diberi. Sampai habis Rasulullah menginfakkan seluruh hartanya.
Setelah membagikan seperti itu, Rasulullah kemudian bersabda seperti ini, rugi muncik orang memaneh tadi menang naon sakilo paling ke kormanya. Ya Rasulullah kan membagi. Coba kalau seperti ini, barang siapa yang tidak merasa kurang sehingga dia ini tidak akan meminta kepada orang lain. Nah kemarin itu penjelasannya seperti ini ya Ibnu Hajar al-Asqalani itu. Waman yasta'ifa ae yam tani'u anis su'ali, tidak meminta kepada orang. Nah ini mengulangnya sedikitnya, yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi sebutnya teh kan dina bahasa Sunda ya mah. Kalau dalam bahasa Sunda mah nu kapikir teh ngan nyokot teh jeung menta. Rusak hidup begitu. Tapi coba tanamkan di dalam diri, saya ingin memberi, saya ingin infak, saya ingin sedekah, pasti diberi fasilitasnya oleh Allah. Bisa gresok infak teh nungguan kewe lamun beunghar infak moal lebih kairah ge. Apa nu bieu ge imah tilu? Anger ya, merasa paling miskin infak moal. Hayo ngaku nanti bermandikan air mata. Saha eta teh lain hadis tapi nu bieu penuh derita bermandikan air mata. Beri imah geus loba moal lebih kairah ge, kapan mau sedekah mau infak kalau begitu karena merasa miskin. Artinya kalau merasa miskin yang terpikir memberi diberinya atau mengambil untuk menambah jumlah yang sudah ada, jumlah yang sudah dimiliki karena merasa kurang, merasa miskin. Tapi kalau menanamkan, kalau saya katakan menanamkan pada diri mental sedekah, lain hayang narima, hayang nyangkot, hayang teh mere, nanti oleh Allah akan diberi fasilitasnya, akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Kalau di dalam diri itu selalu ada keinginan itunya memberi infak sedekah lah sebutannya ya, nanti oleh Allah akan diberi. Kalau infak Rasulullah SAW seperti diantaranya kan yang ada di hadis tadi, tidak ada satupun kaum Ansor yang datang meminta kecuali oleh Rasulullah diberi. Sampai mana? Sampai habis Rasulullah hartanya diberikan kepada seluruh yang datang. Bandingkan sodakoh, infak sodakohnya Abdurrahman bin Auf dengan Rasulullah besar siapa? Yang lebih besar mana sodakoh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf? Mustahil Rasulullah dalam urusan ibadah kalah oleh yang lain. Sodakohnya Rasulullah itu dengan dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, lebih besar siapa sodakohnya? Lebih besar Abdurrahman bin Auf, tempat miliaran. Iya nominalnya. Emang Rasulullah punya miliaran? Ya kalau uang itu punya uang miliaran? Enggak. Karena nilai infak sedekah itu bukan dari nominal. Pernah saya contohkan begini, ada orang yang punya, ini contohnya sekedar contoh menyebut angka nominal itu ya. Kalau ada orang yang punya uang 100.000, sedekah 50.000, berarti berapa sih yang dikeluarkan? Setengah kan dari yang dimiliki. Lalu ada orang yang punya uang 1 juta, dia sedekah 100.000, 50.000, dengan 100.000 besar mana sedekahnya? Nominalnya. Si A sedekah 50.000 dari uang 100.000. Si B sedekah 100.000 dari uang yang 1 juta. Berarti seperberapa? 1/10. Ada orang yang punya uang 1 miliar, sedekah 1 juta. Kalau lihat nominal yang terbesar yang mana? Yang 1 juta pasti kan, masa 50, 100.000 dan 1 juta. Tapi dari ketiga orang ini yang paling besar yang mana?
50.000 dari 100 itu setengah dari yang dia miliki dia infakkan. Yang 100.000 dari 1 juta, 1/10 kan yang dia keluarkan. Nah kalau 1 juta dari 1 miliar, 1/1000 kan? Ya per 1 juta yang 1 miliar kali 1.000. Makanya sodakoh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf lebih besar siapa? Mana mungkin Rasulullah ibadahnya kalah sama seorang sahabat, sama sahabat itu ya. Urusan apanya? Mau ibadah yang manapun. Nah itu yang artinya jangan nunjuk nanti kalau saya sudah punya uang 1 miliar baru ingin sodakoh karena ingin sodakohnya besar 1 juta. Pret 1 juta besar dari mana? Cukup gedekan 50.000. Kalau nilai lihat nominalnya iya gitu kan. Dan dia keinginannya itu kalau sodakoh itu besar nominalnya, nilainya belum tentu. Banyak kan yang keinginannya itu kalau nanti loh sodakoh itu kalau kayak mau milik. Nanti kalau dapat rezeki nomplok durian runtuh keburu ketinggang heap dewa durian runtuh mah tuh boro-boro ku tetangkalna ku buahna ge ketinggang durian mah durian runtuh. Nah kalau banyaknya yang berpikir demikian itu karena itulah nunggu nantilah kalau punya rezeki kalau menboga milik rek sedekah teh moal lebih ke arah gitu teh. Dan kalaupun jadi sedekah ternyata benar nih misalnya gitunya dapat uang 100 juta berapa dia berani mengeluarkan untuk sedekah? Gocap anger lah sok kena kenceleng masjid paling oge. Justru ini kan fitrah ya. Fitrah manusia justru ketika hartanya semakin banyak itu malah keinginan menambahnya semakin besar. Itu fitrahnya, fitrah manusia. Ketika memiliki harta yang banyak itu maka keinginan menambahnya itu malah lebih besar. Artinya untuk infak semakin berat. Coba kalau dibiasakan seperti Rasulullah SAW, apa nunggu kaya dulu seperti Abdurrahman bin Auf kan enggak. Tetapun makanya siapa yang infaknya yang sedekahnya lebih besar daripada Rasulullah gak akan ada. Nah karena Rasulullah itu sampai seperti tadilah contohnya ya. Dan banyak ada sahabat yang menerangkan Rasulullah itu orang yang dermawan, artinya ringan sekalinya, seringan angin disebut nanti Rasulullah mah. Kalau untuk urusan memberi sedekah infak Rasulullah itu seringan angin. Bahkan kalau masuk bulan Ramadan berlipat-lipat lagi itunya kedermawanannya, infak sedekahnya. Nah yang ini yang yastaifa itu yang seperti itu, yang menahan diri gitulah untuk nantinya dikaitkan dengan tawakal. Ya nantinya yastaifa itu kan merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah, bahkan dengan yang telah dianugerahkan oleh Allah itu bisa jadi orang melihat orang dia ini miskin, tapi karena orangnya yang merasa cukup tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh kepada Allah, maka Allah akan memberinya lebih. Nah dalam kondisi seperti itu pun bukan meminta, bukan mengambil yang ada dalam pikirannya, tapi ingin berinfak, ingin bersedekah. Nanti oleh Allah akan diberi, nah untuk dibukakan jalan, diberi sehingga benar dia bisa bersedekah. Telebar hari kekayaan gitu mah nanti kalau sudah kaya bisa berubah pikiran. Ya, kalau punya berubah kaya gitu oke lo sedekah malah mun boga udah ieu teu boga. Kiraha atuh sedekahna ge moal tah. Mun aya mah sekarang itu cenah mun aya mun cenah edek gandeng cik urang teh moal ari kitu teh berarti. Kalau benar ingin infak, ingin sedekah
pasti oleh Allah dibuka, diberi jalan. Dan dengan membangun, sebutnya dengan membangun mental sodakohnya, selalulah keinginannya itu bukan mengambil meminta, tapi ingin memberi. Nanti oleh Allah akan diberi, dibukakan jalan sehingga bisa berinfak, sodakoh, memberi, dan lebihnya banyak. Kerurang nanti loba, itu jadi infak bisa, urang kebagian orang lagi lebih gede deh. Kebagian nanti dimakan kabeh pan ulah cak Allah teh. Maksimal 1/3 itu pan orang 2/3 nama. Nu 2/3 udah makan orang teh. Ngan moal kalau lagi mau dibere apa moal infak lagi. Teta nu kahiji tanya poin pertama dari hadis yang hadis pertama di bab ke-20. Nah, karena apa yang disebutkan di dalam hadis ke-20 ini disebutnya umum, masih berserakan, berceceran. Nanti semuanya itu diikat itu oleh Allah dengan bab ini, oleh Rasulullah itu nanti semuanya itu diikat, disatukan. Kalau bahasa Arab nama di hadis nomor ke-20 ini masih mutlak, nanti dimuqayyadkan. Dengarti Pak? Liur. Dengarti kumaha eta. Ini masih umum atau nantinya apa yang disebut di hadis nomor 20 yang satu kan poinnya yang barusan, yang man yasta'ifa itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes, menerima sepenuhnya apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Bahkan dengan kondisi bisa jadi sebetulnya serba kekurangan, tapi yang ada di dalam dirinya itu selalu ingin memberi. Pasti oleh Allah akan dijadikan orang yang berkecukupan. Poin yang kedua, barang siapa berusaha untuk bersabar, pasti oleh Allah nanti dianugerahi kesabaran. Dan yang ketiga, barang siapa merasa cukuplah Allah segala-galanya, maka Allah akan menjadikannya orang kaya. Nah, 3 poin tersebut nanti itu diikat oleh Imam Al-Bukhari, oleh hadis, oleh Nabi sebetulnya. Nah, oleh Imam Bukhari diarahkan demikian. Semuanya itu ditakyid, diikat, yang asalnya umum berupa satuan-satuan berserakan, berceceran itu, nah nanti semuanya diikat gitunya, yaitu dengan tawakal. Sekarang ke bab 21 lagi. Nah, itu hadis tadinya yang hadis bab ke-21 ini masih erat kaitannya dengan bab sebelumnya, dengan hadisnya bukan dengan babnya. Yaitu hadis yang barusan yang menerangkan 3 poin. Kalau judulnya bab ke-20 kan bab bersabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, bukan dengan pembahasan tentang bersabar dari apa yang Allah haramkan, bukan. Tapi isi hadisnya ada 3 poin di mana itu masih dianggap berserakan, berceceran lah gitunya masing-masing. 3 poin itu masing-masing yaitu tentang al-kafafnya, merasa cukup dengan apa yang Allah nugerahkan, berusaha sabar, dan merasa diri itu kaya gitulah. Dia tidak pernah merasa wah saya ini miskin, tak ulah si etatin dulu. Geuleuh imah 5 ngomongna kitu kan itu termiskin di dunia. Imah geus 5. Barang siapa yang merasa dirinya kaya, benar Allah akan menjadikannya orang kaya. Nah, itu berserakan, berceceran seolah masing-masing. Nah, diikatlah semuanya itu dengan untuk memenuhi yang nomor 1. Itu yang nomor 1 itu tentang tadinya merasa cukup. Yang kedua berusaha sabar. Yang ketiga merasa diri ini orang
kaya itu kan ya. 3 poin di hadis itu harus dibarengi lah gitu, dibarengi dengan tawakal. Tapi masalahnya tawakal itu apa? Tadi jadi belum bisa didapatkannya. Tawakalnya sendiri apa? Kalau yang ketiga poin yang disebut di hadis bab ke-20 itu harus diikat dengan tawakal. Nah, kesini dulu nih. Nah, Imam Bukhari menggunakan ayatnya sebagai potongan ayat sebagai judul karena di dalam ayatnya ada anjurannya dengan redaksi yang demikian. Dan Imam Bukhari berisyarat bahwa apa yang ada di hadis yang tadi itu harus diikat lah, sebutnya bahasanya. Harus diikat, harus dibarengi itunya dengan tawakal. Jadi semuanya itu, yang pertama al-istighna, merasa kaya. 2, berusaha sabar. 3, menerima apa yang Allah anugerahkan. Artinya tidak pernah mengeluhnya dengan apa yang sudah Allah anugerahkan. Bahkan dalam kondisi yang tadinya sebetulnya mungkin orang melihat serba kekurangan, tapi tetap di dalam dirinya bukan ingin meminta dan mengambil, tapi selalu ingin memberi, bersedekah, infak. Bisa semampunya, meskipun hanya sebutir kurma. Gitu kan Rasulullahnya di hadis-hadis kemarinnya. Peliharalah kamu dari api neraka meskipun hanya dengan memberi sebutir. Rasulullah menanamkan jiwa seperti itu. Ya, Rasulullah kan menanamkan jiwa seperti itu kepada orang Islam, bukannya ingin meminta dan mengambil dari orang lain. Tapi selamatkanlah diri kamu meskipun dengan sedekah sebutir kurma, temur sekecil apapun, seteguk air, sesuap nasi, gitulah kalau dalam bahasa kita mah, sebuah kelepon, ayah raja kelepon ini, mau kelepon ke jantung ngaji, tapi anger keleponan teh kudu soalnya batur teh lah kan hiji deui, tingsan gitu tah. Artinya dengan sekecil apapun gitu. Nah, semuanya itu al-istighna teh merasa kaya, atas saburi berusaha sabar, at-ta'affufi itu tidak pernah mengeluh protes, itulahnya merasa kaya juga lah sebetulnya. Nah, semuanya ini iza kana makrunan bitawakkali 'alallah. Apabila semuanya itu dibarengi dengan tawakal kepada Allah, itulah yang akan yanfa'u wa yanjahu. Yang tadi itu masih agak ada kekurangan lah dari yang tiga tadi. Kalau sudah dipenuhi, tidak pernah mengeluh, berusaha sabar, dan merasa dirinya merasa diri ini kaya gitunya, yang tadi yang 3. Nah, itu kurang kurang pol gitulah, namun juga nantinya bahasana nih bahasa Arab ya, tanpa disertai dengan tawakal kepada Allah. Nah, kalau dibarengi itunya, dikawal, dinaungi, dipayungi oleh seluruhnya yang 3 tadi oleh tawakal kepada Allah, nah itulah yang bermanfaat dan yang jauh membawa kepada kesuksesan. Ya, itulah yang bermanfaat dan yang jauh. Kemudian kenulah ieu mah akar kata makna bahasa namanya arti sedikit saja nih. Arti tawakal itu tadi mewakilkan. Ini mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya. Kalau sudah mewakilkan berarti menyerahkan sepenuhnya. Di sini kan bertawakalnya kepada siapa?
bertawakalnya kepada Allah kan, judulnya kan makanya kalau membuat sendiri judulnya tadi itu babut tawakkali ala Allah, bab tawakal kepada Allah. Secara bahasa tawakal itu mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya urusan kita ini kepada Allah. Contoh tawakal misalnya kalau kita ini mau mengecat pagar rumah lalu kita nyuruh orang, nah itu artinya kita mewakilkan pekerjaan itu kepada orang lain. Itu makna bahasanya, artinya kan kita sudah mewakilkan mengecat rumah itu kepada orang lain, mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya lah gitunya, pengerjaannya itu kepada orang lain. Itu makna secara bahasa. Adapun yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah yang dimaksud dengan tawakal itu di ayat, karena ayat ini kan yang dijadikan judul. Adapun yang dimaksud dengan tawakal pada ayat yang dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari, yaitu maksudnya meyakini apa yang Allah firmankan di dalam surat lain. Tawakal yang ada di potongan ayat ini maksudnya seperti apa? Maksud Imam Bukhari itu tawakal seperti yang sepertinya atau meyakini apa yang Allah sebutkan di surat yang lain, yaitu di surat Hud ayat ke-6. Nah, tawakalnya itu tentang apa yang disebut di dalam ayat ke-6-nya surat Hud, yaitu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab memberinya rezeki. Allah bertanggung jawab memberi rezeki kepada semua makhluk. Tak ieun sok teu yakin wae teh. Kalau secara spesifiknya, secara khususnya bab sekarang, nah tawakalnya itu yaitu meyakini apa yang Allah sebutkan di ayat ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab memberi rezeki kepada mereka, kepada seluruhnya. Jadi urusan rezeki itu bagaimana? Ya bertawakallah kepada Allah. Tangan tawakal dia naon tadi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Iya, tawakal mak itu mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Kalau menyerahkan sepenuhnya kepada sesama manusia, artinya menyerahkan sepenuhnya, mewakilkan, mempercayakan sepenuhnya kepada manusia. Nah kalau ini kepada Allah, mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Urusan apa? Kalau di bab sekarang ini, nah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikaitkan dengan surat Hud ayat ke-6, yaitu tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah bertanggung jawab memberinya rezeki. Tapi yang disebut tawakal jangan seperti pemahaman sufi atau tasawuf yang tadi, yaitu yang seperti ini menurut mereka. Laisal muradu bihi tarkat tasabbubi wal intimadi ala ma ya'ti minal makhluqin. Yang disebut menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, mempercayakan sepenuhnya kepada Allah itu bukan meninggalkan sebab-sebab atau jalan-jalan yang harus ditempuh oleh manusia dan hanya berpegang kepada meninggalkannya, berpegang menjalani sebabnya, jalannya, dan berpegang kepada apa yang datang melalui sesama makhluk. Nah ini agak susah nih bahasanya ya.
Artinya jangan seperti sufi sudah mempercayakan kepada Allah berarti kita tidak boleh melakukan apapun. Katakanlah begini yang tadi ini untuk perbandingannya. Ini soal mengecat rumah, mengecat pagar. Si A yang punya rumah, dia ingin mengecat pagarnya. Tapi dia tidak melakukannya sendiri, tapi di memerintah tukang misalkan lebih ahli. Dia tidak mengerjakannya sendiri, tapi dia memerintah, mempercayakan, mewakilkan pekerjaan itu kepada orang lain. Nyuruh tukang kemudian dibayar lah gitu. Artinya kan mengecatnya itu bukan dilakukan sendiri kan. Berarti dia percayakan kepada orang lain. Ya kalau di situ dasarnya bahwa ya kalau tukang kan biasa lebih ahli. Itu kan mengerjakannya daripada pemiliknya ngecat tepuguh ke mana jadi nyoba hasilnya goreng. Tapi kalau ahlinya itu yang mewakilkan tanya. Nah kalau tasawuf itu yang disebut tawakal itu menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Berarti kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah kita tidak boleh melakukan apapun. Itu tasawuf memaknai tawakal seperti itu. Kalau begitu enak aja benerannya. Ya enak aja deh kalau misalnya ketika seseorang sedang sakit, orang tasawuf juga meyakini yang menyembuhkan penyakit siapa? Bukan dokter kan? Dokternya aja bilang yang menyembuhkan Allah, bukan saya, kata dokter. Nah kalau orang tasawuf itu ketika sakit mereka itu bagaimana? Serahkan sepenuhnya kepada Allah, nggak boleh berobat. Karena kalau berobat berarti menurut mereka kamu tidak percaya kepada Allah. Katanya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi kamunya berobat, berusaha untuk sembuh. Menurut mereka tindakan berobat itu dianggap tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah yang dimaksud Allah yang bertanggung jawab memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup lah ya, kepada seluruh makhluknya, itu bukan dalam arti manusianya. Karena sering ada orang mengatakan kalau rezeki kan gak akan kemana, terus kamunya mau bagaimana? Diam saja. Kalau sudah rezeki pasti gak akan kemana. Banyak nih yang atau tasawuf gitu mengatakan kalau rezeki itu nggak akan kemana, tapi orangnya sendiri tidak berusaha. Malah kalau menurut tasawuf tadi tidak boleh berusaha. Usaha itu sebagai tanda kita tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Itu menurut pemahaman mereka. Ya padahal mereka juga tahu gitunya kalau seseorang misalnya punya kebutuhan uang lah itunya. Kalau seseorang punya kebutuhan uang, sedang butuh uang, mau minta kepada siapa? Yang maha kaya itu kan Allahnya. Ya mintalah kepada Allah. Apa sih yang Allah nggak punya? Apa sih yang tidak Allah berikan? Allah maha kaya, maha pemurah, maha pemberi, itulahnya penyayang. Masa diminta uang nggak ngasih? Apa ketika Allah memberinya, anggaplah orang ini kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah aku sedang butuh uang misalnya untuk berobat apalah gitunya, meminta kepada Allah, terus Allah ngasihnya bagaimana? Apa uangnya itu Allah jatuhkan dari langit? Artinya tetap melalui sesama manusia. Inulah kacalo. Oh, dicalo aku calonnya dipotong 10% atau. Ki-aki tengah doa. Tidak boleh seperti pemahaman tasawuf, orangnya sendiri tidak
usaha. Karena kalau tidak disertai ikhtiar dari orangnya, ini orangnya bertawakal kepada Allah. Kalau tidak disertai ikhtiar, berusaha untuk anggaplah usahanya berusaha untuk, kalau saya butuh uang berarti saya harus berusaha mencari uang. Nah, dalam berusahanya ini seolah-olah gawat dinerangkeun kieu mah deui. Seolah-olah anggap Allah tidak ada. Saya butuh uang, saya harus berusaha mendapatkan uang. Artinya akan berikhtiar, bekerja, berusaha untuk mendapatkan uang. Harus disertai itu, karena kalau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah lalu dia tidak berusaha, tidak berikhtiar, tidak bekerja, tidak beramal, seperti orang yang sakit menyerahkan sepenuhnya kepada Allah soal kesembuhannya sementara dirinya sendiri tidak mau berobat, itu bukan tawakal. Ya, tawakal bukan yang demikian. Kalau makna bahasa tadi, iya, arti tawakal itu mempercayakan, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Tapi kalau tawakal yang dimaksud oleh Al-Quran bukan yang demikian. Kalau tadi tasawuf sufi memaknai tawakal itu makna secara bahasa. Tawakal itu menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain. Justru kalau tawakal yang diperintahkan di Quran, di hadis, nah bukan yang serahkan sepenuhnya kepada Allah terus kamu diam, bukan begitu. Tapi harus ditempuh gitu hanya jalan sebab-sebab. Kalau contoh orang yang sakit itu harus ditempuh supaya sembuh, bagaimana? Dia kan harus menempuh ini sebabnya, nanti akibatnya sembuh. Sebabnya itu adalah berobat, akibatnya sembuh. Nah ini yang harus ditempuh. Yang disebut tawakal itunya bukan menyerahkan sepenuhnya tanpa menempuhnya ikhtiar, usaha yang harus dilakukan oleh manusia. Contohnya di sini ada sedikit nih, waktu lah. Contohnya seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal su'ila an rajulin jalasa fi baitihi aw fil masjid wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizki. Imam Ahmad ditanya tentang orang yang begini nih, tentang orang yang diam saja di rumah atau di masjid. Jalasa fi baitihi aw fil masjid, tentang seseorang yang diam saja di rumah atau di masjid. Atau di tempat nangkring ya bisa beri moyan. Itu cicing di imah. Ya, apa hanya di rumah saja, di masjid saja gitunya. Atau ini disebutnya orang yang hanya diam saja di rumah, orang yang hanya diam saja di masjid dan mengatakan la a'malu syai'an, saya tidak akan melakukan apapun. Hatta ya'tiyani rizki, hingga rezeki itu datang kepadaku. Nah, Imam Ahmad ditanya tentang orang yang demikian. Seseorang yang diam saja di rumah atau di masjid lalu mengatakan saya tidak akan melakukan apapun hingga rezeki itu akan datang kepada saya. Faqala, Imam Ahmad berkata, haza rajulun jahlul ilmi. Orang ini orang ini adalah rajulun jahlul ilmi, orang yang tidak punya ilmu. Orang yang jahlul ilmi, tidak punya ilmu. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi geningannya, Nabi itu mendapat rezeki dengan Allah itu karena beramal Nabi. Nah, amal nabinya seperti apa? Ya hadisna, aduh nu mana ya. Hadisnya ini nih riwayat Ahmad. Ini hanya potongannya yang ada di Fathul Bari, juga ini diikuti potongannya. Sekali lagi berarti jadi seperti ini nanti dibaca lengkap dengan hadisnya di riwayat Ahmad begini. Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang hanya diam saja di rumah atau di masjid lalu mengatakan aku tidak akan melakukan apapun hingga rezeki itu datang kepadaku.
Imam Ahmad mengatakan orang itu orang yang tidak punya ilmu. Faqad qala Nabi SAW, sementara gitunya Nabi SAW bersabda. Nah ini hadisnya yang di Imam Ahmad begini nih. Alah durasinya terjemah wungkul wayahna ya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus ketika waktu kiamat sudah dekat. Nah iya akhir zaman, setengah ngomong akhir zaman. Karena ketika Rasulullah diutus itu sudah di akhir zaman. Rasulullah nabi terakhir. Ya, aku diutus ketika asli nama di dia teh baina yadai saah, ketika kiamat itu sudah di hadapan. Ya, aku diutus ketika kiamat itu sudah sangat dekat, atau aku diutus ini itu di akhir zaman dengan pedang. Aku diutus oleh Allah dengan pedang, sehingga Allah satu-satunya zat yang disembah. Ini kata-katanya nabinya, aku ini diutus oleh Allah dengan pedang. Untuk apa? Sehingga itulah memberantas kemusyrikan, kekufuran. Itu kan Allah menurunkan Islamnya, mengutus Rasulullah SAW itu untuk memberantas kemusyrikan, kekufuran. Nah yang tujuan akhirnya, targetnya adalah seperti ini. Sehingga Allah satu-satunya zat yang disembah. Berarti kemusyrikan kan hilang. Ya, kemusyrikan, kekufuran, itulah kemaksiatan. Nah, aku diutus itu untuk tujuan itu. Aku diutus dengan pedang agarlah itunya Allah satu-satunya zat yang disembah, dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombak. Dan rezekiku dijadikan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombak. Kan Nabi juga beramal, artinya Nabi ikut perang nggak? Perang Uhud Nabi kan kena serpihan, itu kena panah sampai nancap di di pelindung helm apa sih? Ya itu pelindung dari besi. Nancap tuh itu anak panah sampai kena sebetulnya ke ini kan gigi Nabi sampai tanggal. Nah kemudian anak panah yang menancapnya itu kemudian dicabut, digigit oleh siapa? Tapi pas begitu ditarik itu giginya lepas. Makanya ayat 2 ditarik, satu lagi lepas. Begitu ketawa giginya sudah nggak ada 2. Siapa lagi ini orangnya, saya lupa lagi nih orang yang mencabut itu dengan giginya. Sampai Abu Bakar mengomentari orang yang ompong tapi ganteng. Ya dia orangnya. Orang yang karena itu giginya ompong itu mau digunakan untuk menarik serpihan potongan gitunya anak panah yang nancap di pelindung kepala Nabi, lalu dicabut dengan giginya. Begitu lepas satu, giginya juga ikut lepas. Cabut satu lagi, giginya lepas. Begitu ketawa, ini orang ompong paling ganteng gitu. Saya lupa lagi itu sahabatnya siapalahnya. Nah artinya hadis ini kan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun beramal dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombak, dan kehinaan atas siapa saja yang menyalahi perintahku. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini yang lebih sering diambil potongan akhir kan dari hadis ininya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum dia itu termasuk golongan mereka. Nah ternyata Rasulullah SAW pun beramal dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombak. Tadinya artinya Rasulullah kan beramal, baru oleh Allah diberi rezeki. Nah Imam Ahmad tadi mengomentari kalau ada orang yang demikian, dia itu berarti tidak tahu ilmunya. Kalau hanya diam saja di rumah atau di masjid lalu mengatakan nanti rezeki akan datang,
Rezeki kan sudah diatur. Kalau rezeki kan gak akan kemana. Nah, Imam Muhammadnya menjawab demikian, orang itu tidak punya ilmu, Nabi sudah bersabda seperti yang barusan. Kemudian Imam Ahmad menambahkan, law tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu ini hadis nih. Dan Nabi pun bersabda, law tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, makna yang dimaksud dengan tawakal oleh Allah. Ini ya, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, arti makna maksud tawakal bagaimana? La razaqakum kama yarzuqut tayro tagdu, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki seekor burung. Tagdu khosoman, dia keluar sarangnya pagi hari dengan perut kosong. Wa taruhu batonan, dan dia pulang sore hari ke sarangnya dengan perut terisi. Burung itu berusaha nggak? Kalau berusaha pasti diberi rezeki, asal tawakal dengan sebenar-benarnya makna tawakal. Pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti seekor burung yang keluar pagi harinya, keluar dari sarangnya pagi hari dengan perut kosong. Dia kan burung keluar sarang pagi hari mau apa? Mencari rezeki, mencari makan lah, gitulah satu dengan gitu. Wungkul hirup lagi mencari makan. Nanti dia burung ini akan pulang sore hari ke kandangnya dengan perut terisi. Oleh Allah diberi rezeki, karena burung itu ikhtiar, burung itu berusaha. Coba kalau burung itu diam di sarangnya, padahal padi ada di bawahnya. Nyai bondol apa parenya. Ya, burung itu di satu pohon gitu, dia diam di sarang, padahal dia melihat ada padi sawah di bawahnya. Cicing we da kayaknya lambeurkeun geus rezeki na cok manuk teh. Moal kajadian aya pare nu hiber manuk nu kudu hiber mah. Ieu mah kudu pare nu hiber ka luhur nyambeurkeun calangap ya. Bari ongkang kaki teh calangap ka dieu arasup hiji-hiji turab. Pasti oleh Allah diberi rezeki seperti ini. Ya nanya contohnya kan ayatnya tadi, tidak ada satupun makhluk di bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab memberinya rezeki. Jangankan untuk manusia, burung saja harus berusaha. Lihatlah burung yang keluar pagi hari dengan perut kosong dan dia kembali ke sarangnya sore hari dengan perut yang terisi. Ya apalagi kalau kebetulan itulahnya pohonnya itu ada di pesawahan, burung ini makanya makan padi, itu ketinggali di handap, kudu nengan jauh-jauh. Mun gitu burung walet bersarang di gunung, tetap makanannya ke laut, sejauh apapun pasti ditempuh. Andai kalau kita ini mengukut memelihara burung walet di sini, dia akan ke laut cari makannya, dia keluar subuh pergi ke laut dan pulang sore hari sudah penuh. Unggal poe gitu, iya akan seperti itu. Nah, kemudian sedikit lagi nih. Nah burung itu burung itu pergi keluar sarang pagi hari, kemudian pulang sore hari fi talabi rizki, dengan maksud mencari rezeki. Demikian juga para sahabat dulu, nyawakana sahabatu, para sahabat juga yatajarruna wa ya'maluna fi nakhilihim. Ya kalau kaum Ansor mereka bekerja berikhtiar, berusaha dengan cara bertani, bercocok tanam kurma. Nah, dia masalah tawakalnya itu apa? Tadi oke.
Definisina atau tawakal mah kieu. At-tawakkalu i'timadul qalbi 'ala Allah. Ini yang paling awalnya adalah ini. Ma'a mubasyaratil asbabi wal imani bi annallaha la yudhi'u ajral amilin. Tah ieu definisi yang benar nih tentang tawakal. Jangan seperti sufi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa berusaha. Manuk paeh tah dina sayangna. Kalau berprinsip demikian, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Rezeki kan sudah ada yang mengatur. Cicing wae dina sayangna nya paeh manuk teh atuh. Kamu pare handapeun mah ngacai beureunna turun mung. Hayangna teh pare nu haliber, daeuh ti dituna pare hiber mah atuh. Nu aya ge manuk nu hiber. Jadi hayangna teh eta pare nu ngararapung nyalambeurkeun. Nah ini tawakal itu seperti ini. Karena ini nantinya tawakal ini kan untuk menyatukan, mengikat, membarengi apa yang disebutkan di hadis 3 poin tadinya. Semuanya itu harus disertai dengan tawakal. Ada ikhtiar gitu sebut tawakal. Tapi seperti ini nih, menyerahkan i'timadul qalbi 'ala Allah, menyerahkan hati sepenuhnya. Artinya hatinya ini benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena kan ayatnya jelas yang tadi sebetulnya yang menjamin, yang memberi rezeki itu tanggung jawab Allah. Tak yakini dulu itu Allah yang memberi rezeki. Serahkan sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Ma'a mubasyaratil asbab, disertai dengan ikhtiar. Usaha. Kalau ingin sembuh usahanya apa? Kan berobat. Kalau ingin kaya usahanya apa? Kalau ingin pintar usahanya apa? Kan gitulahnya itunya. Kalau ingin pintar usahanya bagaimana? Belajar. Kalau ingin menjadi orang yang soleh usahanya apa? Semuanya berdoa, tawakal kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim sebetulnya. Allahumma ja'alni muqimas sholati wa dzurriyyati waj'alni minas sholihin. Berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang soleh. Ari beramal soleh nah hanteu sih kasebelan cek Allah teh. Nah usahanya apa kalau ingin menjadi orang yang soleh? Tak eta ma'a mubasyaratil asbab. Duh panjang itu, wadaw. Itu waktunya. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dibarengi dengan menempuh jalan, berikhtiar, berusaha. Masih ditambah lagi dan ditambah dengan iman, yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar yang sudah diamalkan. Artinya ikhtiarnya ini akan diberi pahala. Taitatnya sebut tawakal mah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya namanya tawakal kan mempercayakan tadi kan. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Soal nusakit ya mas, soal sembuhnya itu serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi dibarengi dengan berusaha untuk sembuh, berikhtiar untuk sembuh. Dan untuk orang Islam tawakal itu plus yakin ikhtiar yang sudah dilakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Pasti diberi pahala. Dinamawat nage. Dengan ikhtiarnya sudah mendapatkan. Ya kalau orang berobat kemungkinannya kan sembuh atau makin parah, bahkan itu hasil bagian Allah. Tapi dari ikhtiar yang dilakukannya ini itu kalau kita yakin bahwa ikhtiar yang sudah kita lakukan itu akan diberi pahala, tidak ada yang disia-siakan. Eta ada bab ayeuna mah eta sebenarnya mah itunya di mana orang yang tawakal itu adalah salah satu kriteria untuk seseorang bisa masuk surga tanpa eta tawakal nama. Gak usah
Capek nurut Bukhari itu. Ampun Imam Bukhari mah. Judulnya tawakal, hadisnya sih gak gitu. Adapun hadisnya ini nantinya, hadisnya sendiri ini tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kan hadisnya mah tentang itunya, di mana salah satu kriterianya adalah tawakal. Pembahasannya manu ayeuna mah tentang tidak membuat sendiri judulnya, tapi mengutip ayat sekaligus gitu. Imam Bukhari ini selain menyampaikan, menerangkan tentang tawakal, juga menekankan bertawakallah. Ini melalui ayat yang dimuatnya ininya, Imam Bukhari berarti ingin menekankan supaya bertawakal. Karena tawakal itu salah satu kriteria untuk seseorang masuk surga tanpa hisab. Tawakal itu apa? Etah nu bieu definisina. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah disertai dengan berikhtiar lah sebut. Masih panjang sebetulnya, ikhtiarnya juga yang seperti apa, asal apa bebas. Kalau usaha ikhtiarnya melanggar aturan Allah bagaimana? Dan tak plusnya disertai dengan berikhtiar plus yakin ikhtiar yang sudah dilakukan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah atau diberi pahala lepas dari apapun hasil yang Allah tetapkan.